Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait tugas rekayasa trafik telekomunikasi evaluasi tengah semester. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait tentang konsep dasar rekayasa trafik, kemudian variasi trafik dan jam sibuk, pemodelan sistem, dan pemodelan traffic. Nah, untuk anggotanya sendiri, itu yang pertama ada Hanafi Pane dengan NIM 120400019. Yang kedua ada Virgiata Dina Aprilia dengan NIM 120400015. Yang ketiga ada Elsiana Arieti dengan NIM 120400017. Dan yang terakhir ada Ayu Lintang Ramadona dengan NIM 120400021. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu terkait konsep dasar rekayasa trafik. Kepada Ayu Lintang, dipersilahkan. Baik, untuk contoh soal pertama atau soal pertama, yang pertama yaitu konsep dasar rekayasa trafik, di mana satu, jaringan telekomunikasi dibuat dengan tujuan untuk menyediakan sarana pertukaran informasi antara pengguna yang menginginkannya ketika ia memerlukan informasi. Dalam proses tukar-menukar informasi tersebut, terjadi perpindahan informasi dari pengirim ke penerima. Perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain di dalam jaringan telekomunikasi disebut dengan trafik telekomunikasi atau teletrafik. Dalam lingkungan telekomunikasi, benda adalah berupa informasi yang dikirim melalui media transmisi. Sehingga trafik didefinisikan sebagai perpindahan informasi dalam bentuk pulsa, frekuensi, percakapan, dan lain sebagainya dari suatu tempat ke tempat lain melalui media telekomunikasi. Dalam pertukaran informasi dapat terjadi kesalahan atau kemacetan atau juga biasa disebut dengan kongesti, di mana klasifikasikan sistem telepon dalam penanganan panggilan yang tidak sukses dalam perpindahan informasi telekomunikasi. Solusinya, dilihat jika terjadi kemacetan atau kongesti, sistem telekomunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, loss system, di mana panggilan datang saat seluruh sirkuit sibuk, akan ditolak atau dibuang dari sistem. Bila terjadi repeated call atau panggilan ulang, akan dianggap sebagai panggilan baru. Sistem loss ini biasanya digunakan untuk menentukan dimensi jumlah saluran antar sentral telepon. Yang kedua ada delay system. Panggilan yang tidak dapat dilayani karena seluruh sirkuit sibuk. Maka panggilan-panggilan tersebut diperkenankan menunggu pada ruang tunggu atau buffer yang disediakan. Sistem ini biasanya digunakan untuk PABX. Yang ketiga ada overflow system, di mana panggilan-panggilan yang tidak terlayani karena seluruh grup sirkuit ke suatu arah dalam kondisi diduduki, maka diluapkan atau diroutingkan atau dioper ke grup sirkuit arah lain, alternative routing. Sistem ini biasanya diterapkan dalam desain jaringan multi-exchange area atau MEA dengan tujuan mengoptimalkan biaya investasi. Selanjutnya adalah pembahasan terkait contoh soal variasi trafik dan jam sibuk yang akan saya jelaskan. Nah, contoh soal nomor 2 adalah jelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan variasi trafik, jam sibuk, serta penentuan jam sibuk, dan kerjakan contoh soal jam sibuk di bawah ini untuk menentukan TCBH dan PBH-nya. Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan variasi trafik itu sendiri. Nah, di mana dapat kita pahami bahwa variasi trafik itu dapat berubah-ubah. Nah, tidak tetap. Misalnya ada variasi trafik yang dihitung per 60 menit. Kemudian ada juga yang dihitung per 24 jam.
Kemudian yang ketiga ada variasi traffic yang dihitung per 1 bulan, dan ada variasi traffic yang long time itu yang dihitung per 1 tahun. Itu merupakan pembagian dari variasi traffic itu sendiri. Nah, kemudian apabila kita menjelaskan contoh dari variasi traffic, nah ini merupakan contoh pembagian dan penjelasan dari kurvanya, di mana contoh yang pertama adalah variasi traffic per 60 menit, di mana kita lihat dari yang kurva ini bahwa variasi traffic yang tertinggi ada di kisaran menit ketiga, kemudian ada di variasi traffic di menit ke 55 gitu. Nah, di sini. Kemudian apabila kita lihat lagi contoh untuk menjelaskan secara terperinci variasi traffic 24 jam, maka variasi traffic yang tertinggi adalah ada di kisaran jam 10 gitu. Ini jam 10 pagi. Nah, kemudian apabila kita lihat contoh lagi variasi traffic per 7 hari, itu dapat kita simpulkan bahwa variasi traffic yang tertinggi ada di hari Senin dan hari Jumat. Nah, itu terkait variasi traffic. Yang kedua ada jam sibuk. Jam sibuk ini secara sederhana dapat kita jelaskan adalah 1 jam dalam 1 tahun yang mempunyai rata-rata intensitas trafik tertinggi. Nah, jadi secara sederhana memang jam sibuk ini dapat kita klasifikasikan untuk penentuannya itu menjadi 2 bagian. Yang pertama itu TCBH, di mana dalam sistem TCBH ini kita menghitung jam sibuk dengan patokan 60 menit dalam 1 hari yang mempunyai rata-rata traffic tertinggi. Di mana untuk mencarinya sendiri kita menggunakan persamaan di mana 1 per jumlah hari di mana jam sibuk itu diukur, kita jumlahkan dengan penjumlahan untuk menentukan traffic rata-rata terukur selama periode 1 jam. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, kemudian ada yang kedua PBH. Nah, di dalam sistem yang PBH ini sangat jauh berbeda dengan TCBH yang tadi, di mana kalau di dalam yang PBH ini kita menghitung 1 per jumlah jam sibuk diukur dikalikan dengan penjumlahan interval traffic rata-rata dalam 1 periode gitu. Nah, untuk contoh soalnya tersendiri adalah, nah, di mana kita ketahui si Andi melakukan pengukuran traffic selama 3 hari. Hitunglah traffic TCBH dan PBH-nya. Nah, ini merupakan penyelesaiannya di mana yang persamaan untuk mencari TCBH adalah maksimum dari 1 per N, ini jumlah harinya 1 per 3 dikali jumlah dari intensitas rata-rata yang tertinggi. Kita jumlahkan semuanya, maka yang tertinggi itu ada di 1000. Jadi 1000 dibagi 3 hasilnya 333,3. Nah, gitu. Kemudian yang kedua PBH-nya di mana kita mencari 1 per N jumlah hari yang dihitung dengan penjumlahan maksimum jumlah traffic yang tertinggi per harinya. Jadi misalkan di hari Senin ini jumlah traffic yang tertinggi itu 350, yang di hari Selasa itu 500, yang di hari Rabu yang tertingginya di 350. Ini kita cari jumlah traffic yang tertinggi per hari, kemudian kita jumlahkan 350 ditambah 500 ditambah 350, hasilnya 1200 dikalikan 1 per 3, hasilnya adalah 400. Mungkin itu penjelasan terkait variasi traffic dan jam sibuk. Kemudian dilanjutkan dengan pemodelan sistem. Baik, untuk pemodelan sistem ya selanjutnya, secara umumnya itu dapat diklasifikasikan sebagai sistem rugi, yaitu loss system atau sistem antri. Hal ini terjadi karena jumlah pelanggan yang terkoneksi ke jaringan biasanya lebih banyak dari jumlah servernya. Nah, contohnya kayak di gambar ini ya, ini ada kotak, di mana lambdanya ini merupakan laju kedatangan dan Y-nya ini output keluarannya. Terus untuk mu-nya ini sebagai antriannya. Jadi kalau di sini cuman bisa 9, sedangkan laju kedatangannya itu ada 10, itu bakal ngantri di buffer ya, di sini, M di buffernya gitu. Jadi di mana
sistem ini untuk tidak terjadi penumpukan gitu. Lalu terbagi jadi 3, yaitu ada loss system, M-nya itu sama dengan 0, berarti M sama dengan 0 tidak dilayani. Untuk itu berarti kalau tidak dilayani bisa diblok atau loss ya, dibuang. Terus yang kedua ada queuing system atau antrian. Kalau antrian ini berarti M-nya sama dengan tak hingga, berarti tidak dibuang ya, berarti bisa ngantri sampai tak hingga gitu. Terus yang ketiga, di sini ada mix system, gabungan dari loss system dan queuing tadi. Dia lebih fleksibel, di mana dia bisa servernya itu sibuk, bisa buffer di antri atau blok dibuang, dia bakal menyesuaikan gitu ya. Nah ini untuk notasi-notasinya. Lanjut. Nah, ini untuk persamaan-persamaannya bisa dilihat. Lanjut kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal, rata-rata waktu yang diperlukan seorang tukang potong rambut untuk memotong rambut seorang pelanggan adalah 12 menit. Lama waktu untuk memotong rambut tersebut berdistribusi eksponensial. Sementara itu, waktu antar kedatangan seorang pelanggan dengan pelanggan berikutnya berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 15 menit. Nah, ini ditentukannya ada A sampai G, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama, untuk penyelesaiannya yaitu di sini ada lambdanya ya, waktu kedatangannya diubah ke waktu dapat 4 pelanggan per jam. Nah, untuk new-nya itu waktu pelayanannya ada 5 pelanggan per jam. Nah, untuk row-nya ini merupakan kemampuan tukang cukurnya ya, hasilnya 0,8 berarti lebih kecil dari 1. Dikatakan sistem stabil, jadi masih sesuai dengan kemampuan si tukang cukurnya. Untuk yang pertama tadi, A, berapa probabilitas tukang tersebut menganggur? Berarti N-nya sama dengan 0 ya. Di sini P0-nya sama dengan 1 dikurang rho sama dengan, tentunya tadi dapat 0,8, hasilnya 0,2. Lanjut untuk yang B-nya itu, berapa probabilitas ada 2 pelanggan di tempat tukang potong rambut? Berarti N-nya sama dengan 2. P2-nya rho pangkat N dikali P0. Udah dapat tadi 0,8 kuadrat dikali 0,2, hasilnya 0,128. Terus untuk yang di C, berapa probabilitas ada 2 pelanggan menunggu di tukang potong rambut? Berarti rumusnya N sama dengan 2 ditambah 1 yang menunggu tadi, hasilnya sama dengan 3. Terus langsung saja dikalikan hasilnya 0,1024. Terus yang D, di sini ada WQ sesuai dengan rumus yang tadi di atas. Lambda per mu dikali mu per lambda. Hasilnya di sini 0,8 dikalikan 60 per 60 menit ya, sama dengan 48 menit. Terus untuk yang E, ini ada W-nya, seperti rumusnya di atas tadi, 1 per mu dikurang lambda, sama dengan 1 jam. Terus yang F, di sini LQ tadi, sebelumnya soalnya tadi bisa dibaca ya di atas, untuk yang LQ itu berapa rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Hasilnya di sini didapat 3,2 pelanggan. Nah, untuk yang G, berapa rata-rata banyaknya pelanggan yang berada di tukang potong rambut? L sama dengan lambda dikurang mu per mu dikurang lambda. Hasilnya 4. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemodelan traffic dengan contoh distribusi Erlang. Kepada Elsiana Ritepi, persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pemodelan traffic. Di sini saya memakai distribusi Erlang. Nah, distribusi Erlang ini kondisi sistemnya kedatangan, yang pertama itu ada kedatangan panggilan acak dan independen satu sama lain. Selanjutnya jumlah sumber panggilan tak terhingga, laju rata-rata datangnya panggilan itu konstan, tak tergantung jumlah penduduknya yang sudah ada karena sumber panggilannya tak terhingga, dan seterusnya. Kemudian untuk lanjut rumus rugi Erlang.
Nah, rumus rugi Erlang itu digunakan untuk menghitung persentase panggilan yang hilang bila trafik yang ditawarkan dan jumlah saluran yang keluar yang menampung diketahui. Nah, itu kita bisa dilihat ya, rumusnya itu adalah PN sama dengan A pangkat N per N faktorial. Per 1 plus A pangkat 2 per 2 faktorial, dan plus selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian, untuk kongesti waktu dan kongesti panggilan. Yang pertama itu ada probabilitas kondisi adalah lamanya waktu kondisi berlangsung dalam jam per jam. Di mana rumusnya itu kita bisa lihat ya, Rn sama dengan jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah panggilan selama 1 jam. Kemudian selanjutnya ada efisiensi dan kepekaan. Nah, efisiensi itu rumusnya itu min A per N. Nah, untuk B tertentu dengan bertambahnya A akan diperlukan N yang lebih besar pula. Makin besar A, maka makin besar baik efisiensinya. Selanjutnya untuk kepekaannya, seberapa besar pengaruh perubahan A terhadap perubahan B untuk N tetap, maka makin besar A, makin besar kepekaannya atau perubahan B-nya. Nah, selanjutnya untuk pada jaringan star. Nah, pada jaringan star ini, A sama dengan itu 1 erlang, maka setiap berkas ditawari 2 erlang dengan B sama dengan 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran untuk setiap berkas sebanyak N sama dengan 6 saluran. Bila A dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka tiap berkas akan mengolah trafik 4 erlang, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pada jaringan mata jala, itu apabila A-nya itu sama dengan 1 erlang, maka setiap berkas ditawari 6 erlang dengan B sama dengan 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran dalam setiap berkas sebanyak N sama dengan 12 saluran. Dan bila A dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka tiap berkas akan mengolah trafik 12 erlang. Bila jumlah saluran yang pada tiap berkas tetap N sama dengan 12, maka B-nya sama dengan 20%. Nah, untuk harga rata-rata trafik yang dimuat oleh berkas saluran pada rumus Erlang, itu kita dapat dilihat ya, yaitu diketahui trafik yang dimuat. Maka dia sama dengan A min B plus 1, jadi kita bisa dapatkan yaitu sama dengan A min A kali B, yang dimana A itu trafik yang ditawarkan, yaitu trafik yang dimuat atau rata-rata, jadi AB sama dengan R, AB min R min, yaitu trafik yang ditolak atau hilang. Ya, itu bukan min sama dengan, maaf. Jadi kemudian selanjutnya selektor homing dan non-homing. Nah, selektor homing itu proses pencarian jalan keluar selalu diawali dari jalur satu muatan trafik pada jalan-jalan keluar permulaan selalu lebih besar daripada jalan-jalan keluar terakhir. Sedangkan untuk selektor non-homing, yaitu pengetesan jalan keluar diawali pada saluran di mana saat terakhir kali suatu jalan keluar dipakai. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya kita bisa dilihat ya, yaitu Rn sama dengan A kali N, atau kali A. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu pada kelompok sirkuit terdiri dari 3 sirkuit, ditawarkan trafik sebesar 2 erlang. Berapa trafik yang akan lolos dengan B sama dengan E32. Nah, yang dimana rumusnya itu kita tadi sudah lihat ya, bahwa A pangkat N per N faktorial per 1 plus sigma I sama dengan 0 sampai N kali A pangkat I per I faktorial. Kemudian kita substitusikan dari persamaan tersebut dari soal yang sudah kita ketahui, yang dimana A-nya itu kan 2 erlang. Kita masukin saja 2 per 3 dari saluran sirkuitnya kan 3, jadi kita semua substitusikan 0,210 erlang. Kemudian kita cari trafik B sama dengan tadi A adalah 2 erlang, 2 erlang dikali 0,210, kita dapatkan 0,42 erlang. Nah, selanjutnya untuk contoh soal selanjutnya, elemen G dengan metode homing, berkas masuk 200 saluran, berkas keluar 3 saluran, berkas keluar trafik yang ditawarkan oleh berkas masuk A sama dengan 2 erlang. Hitung berapa Y1, Y2, dan Y3. Kita lihat ya pada gambar seperti itu. Dengan rumus sama dengan A min R1. Nah, R1 kan jadi A kali B. A kali B1. Nah, kita cari dulu B1-nya berapa dengan rumus yang tadi. A pangkat N per N faktorial tadi, dan selanjutnya itu
Kemudian kita substitusikan persamaan rumus tadi ini dengan soal yang diketahui tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,67 untuk B1-nya. Maka kita masukkan pada R1 itu 2 kali 0,67. Kenapa 2? Karena tadi A-nya itu diketahui 2 Erlang ya. Nah, kemudian masukkan, substitusikan, jadi kita dapatkan hasilnya Y1 itu 0,67. Kemudian untuk Y2, Y2-nya yaitu R1 min R2. Maka R1-nya kita tadi sudah dapatkan dari Y1 tadi, R1 sama dengan A kali B1. Maka kita dapatkan 1,33. Kemudian kita substitusikan pada persamaan pada Y2. Kemudian min A kali B2. B2 kita cari lagi, dan kemudian dengan persamaan rumus yang tadi, kemudian disubstitusikan soalnya, lalu kita dapatkan 0,4. Jadi A kali B2 jadi 2 kali 0,4. Jadi kita dapatkan 0,53 Erlang. Kemudian untuk Y3-nya itu adalah R2 min R3. Nah, R2-nya itu kita kalikan lagi, yaitu A kali B2 itu sama dengan 0,421. Ya, dan selanjutnya A kali B3 yaitu dikali A-nya itu 2 dikali 2105. Kita masukkan jadi 0,379 Erlang. Jadi kita telah mendapatkan secara keseluruhan Y1, Y2, Y3 yang dimana secara keseluruhannya Y3 yaitu trafik yang hilang itu R3 sama dengan 0,421 Erlang, dan GOS atau grade of service-nya atau B3 itu 0,2105 atau kita dalam presentasinya itu adalah 1,05%. Seperti itu. Terima kasih Luciana Rituti. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tugas video kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang upload loh.